Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Eri. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rekamedik elektronik. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk kelas 12 ini kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai rekamedik elektronik. Ya, kita mulai. Sebelumnya kita diingatkan kembali mengenai pengertian rekamedik. Rekamedik atau kita singkat dengan RM adalah suatu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak mengingatkan kembali bahwasanya inilah pengertian atau apa yang disebut dengan rekam medik. Selanjutnya, manfaat rekam medis. Nah, manfaat rekam medis ini pun sudah sebenarnya dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, ya, berkaitan dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008. Terdapat 5 manfaat. Yang pertama adalah sebagai dasar pemeliharaan kesehatan. Tentunya dalam catatan rekam medis ini juga digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan ataupun perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Nah, jadi suatu berkas rekam medis ini mempunyai nilai hukum karena memang isinya menyangkut masalah jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka menegakkan hukum, serta sebagai penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Karena memang rekam medis ini adalah suatu bukti tertulis apabila suatu saat diperlukan dalam permasalahan hukum. Manfaat yang ketiga adalah sebagai bahan untuk kepentingan penelitian. Suatu berkas rekam medis ini mempunyai nilai penelitian karena memang isinya menyangkut data ataupun informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Untuk yang keempat adalah dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Nah, biasanya memang suatu berkas rekam medis ini juga mempunyai nilai keuangan karena isinya menyangkut data-data dan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung biaya pengobatan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Itulah manfaat dari rekam medis. Nah, ini adalah pembagian rekam medis. Ya, sudah diketahui bersama bahwa ada 2 pembagian rekam medis. Yang pertama adalah rekam medis konvensional atau RMK. Yang kedua adalah rekam medis elektronik atau RME. Nah, ini pun sudah dijelaskan. Konvensional merupakan jenis yang masih banyak dipergunakan di setiap rumah sakit seperti pencatatan secara langsung oleh tenaga kesehatan. Ya, ini tertulis. Apabila elektronik, ini menggunakan pencatatan informasi dengan menggunakan peralatan yang modern seperti komputer atau alat elektronik yang lainnya. Nah, yang kedua inilah yang akan kita bahas ya selama kelas 12 ini. Rekam medis elektronik. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Terkait dengan kemajuan teknologi informasi ya, pasti dimanfaatkan oleh manajemen rumah sakit untuk pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS ya, sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Tujuannya apa? Tentunya ya, tujuan SIM ini atau sistem informasi ini merupakan tujuannya adalah untuk efisiensi
dan kecepatan pelayanan serta untuk pengambilan keputusan direksi, baik menyangkut keputusan terhadap masalah logistik, administrasi, dan juga keuangan. Nah, tentunya memang sangat banyak sekali manfaat dari rekam medis elektronik ini, ya. Untuk apa? Ya tadi ya, salah satunya adalah sebagai pengambil keputusan yang tepat dan juga yang cepat. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan rekam medis di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan rekam medis di Indonesia pertama kali, ya? Oke, kita lihat satu persatu. Penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Indonesia dimulai pada tahun 1989, sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 749//per/12/1989 tentang rekam medis, yang mana tentunya pengaturannya masih mencakup rekam medis berbasis. Lalu rekam medis konvensional dianggap tidak tepat, ya, tidak tepat lagi digunakan untuk atau di abad 21 ini, karena memang seiring berjalannya waktu, perkembangan informasi dan teknologi, tentunya sistem rekam medis ini pun harus mengalami perubahan, ya, menjadi rekam medis elektronik. Lalu konsep rekam medis elektronik pertama kali diungkap secara mendalam dalam salah satu publikasi Institute of Medicine atau IOM pada tahun 1991, yang saat itu istilah yang digunakan masih rekam medik atau pasien berbasis komputer. Jadi memang pengertian secara jelas mengenai rekam medis itu belum banyak referensi yang didapatkan. Nah, baru pada tahun 91 ini, ya, jurnal-jurnal atau publikasi berkaitan dengan pengertian rekam medis elektronik ini didapatkan. Meskipun dari segi aplikasi rekam medis pasien berbasis komputer ini sudah diterapkan sejak 40 tahun yang lalu. Lalu pada akhir 1990-an, istilah tersebut berganti menjadi rekam medik elektronik dan rekam kesehatan elektronik. Nah, saat ini sudah banyak ditemukan beberapa pengertian terkait dengan rekam medis elektronik ini. Ya. Nah, pada tahun 2008, National Alliance for Health Information Technology mengusulkan definisi standar mengenai rekam medik elektronik. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari rekam medik tersebut? Kita lihat di sini, ya. Pengertian rekam medik elektronik. RME, ya, atau rekam medik elektronik adalah suatu rekaman atau catatan elektronik tentang informasi terkait kesehatan seseorang yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berhak di satu organisasi pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya memang rekam medik elektronik ini adalah rekam medik seperti biasanya, hanya saja memang dikelola menggunakan teknologi, gitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang dapat disimpan di RME ini? Yang pertama adalah teks, ya, berupa teks, misalnya kode, narasi, report, ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam RME. Yang kedua adalah gambar. Nah, gambar seperti apa? Komputer grafik, gambar yang di-scan, ya, hasil scan, hasil foto ronsen digital, ini juga bisa dimasukkan ke dalam RME. Yang ketiga adalah suara. Nah, biasanya memang di beberapa rumah sakit itu ada detak jantung, ya, suara jantung, suara paru. Ini pun bisa dimasukkan, ya, ke dalam RME. Ataupun misalnya kondisi janin, ya, kondisi janin pun juga bisa masuk ke dalam sini. Yang keempat adalah video, ya, video misalnya proses operasi, ya, ataupun misalnya ketika melihat kondisi janin, itu pun bisa dimasukkan ke dalam
RME. Itulah beberapa hal yang dapat disimpan di dalam RME. Lalu, manfaat rekam medik elektronik. Nah, apa sih manfaat yang paling tinggi ya? Manfaat yang paling tinggi rekam medik elektronik ini. Jadi manfaat teknologi informasi dalam rekam medik yang paling tinggi adalah mengurangi medical error. Ya, medical error. Apa sih medical error itu? Jadi medical error ini merupakan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter. Hampir sama dengan malpraktek gitu ya. Nah, untuk mengurangi medical error, nah ini dibuatlah rekam medik elektronik ya. Dan meningkatkan keamanan pasien. Jadi dengan rekam medik elektronik ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan pasien atau patient safety. Salah satu peranan teknologi informasi dalam tindakan pencegahan medical error, yakni dengan melakukan pengaturan rekam medik pada suatu sistem aplikasi manajemen rekam medik. Dengan adanya sistem aplikasi manajemen rekam medik, maka medical error dalam pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan dapat dikurangi karena setiap pengambilan keputusan berdasarkan rekam medik pasien yang telah ada. Jadi memang manfaat yang paling tinggi dalam teknologi informasi rekam medis ini adalah ya tentunya untuk mengurangi medical error tersebut. Sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan keamanan pasien. Pasien akan lebih aman, akan lebih nyaman. Nah, ada 3 mekanisme tindakan pencegahan medical error. Kira-kira bagaimana sih rekam medis ini atau rekam medis elektronik ini bisa mencegah medical error? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah pencegahan adverse event. Adverse event itu apa sih? Adverse event ini adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan, ya. Adverse event. Nah, itu yang benar. Nah, ya. Jadi adverse event ini merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, ya. Kadang kala memang ketika di rumah sakit, ya tentunya beberapa peristiwa yang tidak diinginkan juga terjadi. Nah, adanya rekam medis elektronik ini bisa untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu contoh pencegahan adverse event adalah dengan penerapan sistem penunjang keputusan, di mana dokter bisa diberikan peringatan mengenai kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan keselamatan pasien, mulai dari kemungkinan alergi, kontraindikasi pengobatan, maupun kegagalan prosedur tertentu. Ya, jadi memang dengan adanya rekam medis elektronik ini, tenaga medis ataupun dokter ini bisa melihat ya kontraindikasi dari obat ya, atau kemungkinan yang terjadi ketika pemberian obat dan sebagainya. Ini bisa dicegah karena data-data itu akan lengkap ya, akan lengkap kita dapatkan di RME tersebut. Yang pertama pencegahan. Yang kedua, memberikan respon cepat setelah terjadinya adverse event. Nah, ketika misalnya terjadi adverse event ini ya, bisa mempunyai respon cepat untuk penanggulangannya. Maka hal-hal yang tidak diinginkan akan cepat dihindari. Misalkan adanya penarikan obat karena telah ditemukan adanya kontraindikasi yang tidak diharapkan. Maka sistem informasi yang telah dibangun bisa saling berinteraksi untuk mencegah pemakaian obat tersebut lebih lanjut. Jadi ketika misalnya terjadi adverse event ini, dokter ini bisa merespon cepat terkait dengan hal tersebut ya. Seperti contohnya adalah penarikan obat yang mungkin salah, ataupun misalnya penarikan obat yang mungkin mempunyai gejala kontraindikasi yang tidak diharapkan ya. Jadi dengan adanya RME ini bisa memberikan respon yang sangat cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah melacak dan menyediakan feedback secara cepat. Nah, ini pun juga
suatu manfaat yang bisa didapatkan dari RME tersebut. Teknologi informasi saat ini memungkinkan komputer untuk melakukan pengolahan terhadap data pasien dalam jumlah besar dan menghasilkan analisa secara lebih cepat dan akurat. Dengan metode data mining, maka komputer bisa mendeteksi pola-pola tertentu dan mencurigakan dari data klinis pasien. Teknik analisa ini relatif tidak memerlukan para tenaga kesehatan untuk melakukan analisa, melainkan komputer sendiri yang melakukan analisa dan memberikan hasil interpretasinya. Jadi memang dari adanya RML ini, maka bisa melacak atau menyediakan feedback secara cepat. Intinya adalah penyediaan informasi yang sangat cepat. Ya, itu merupakan manfaat dari teknologi. Ya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan motor, ya dengan motor pun sekarang apabila kalian misalnya ke bengkel motor yang resmi, itu sekarang sudah menggunakan teknologi computerized, sehingga ketika memeriksa kondisi komputer itu dimasukkan ke dalam komputer, ya. Ketika motornya kondisi yang baik ataupun buruk, itu bisa terlihat dari kondisi yang sudah ada di aplikasi komputer tersebut. Maka para teknisi itu akan dengan cepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sudah tercantum di dalam komputer tersebut. Jadi memang teknologi ini juga sangat dibutuhkan, baik itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas dan sebagainya. Agar apa? Agar memang penanganan di dalam rumah sakit tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang merupakan manfaat dari rekam medik elektronik, yang mana salah satu manfaat yang paling besar adalah mencegah terjadinya medical error. Baik, ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada beberapa kesalahan, mohon dimaafkan. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, kalian silakan komentar di bawah, ya. Apabila Bapak bisa menjawab, Bapak akan menjawabnya. Baik, jangan lupa share dan juga di like ya postingan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.